Lumayan juga berarti. Lumayan Kak. Lumayan, enak. Lebih enak mana nih? Jadi pramugari atau kehidupan yang sekarang nih? Dua-dua enak sih Kak. Kalau sekarang beta lebih menikmati santai Kak. Santai. Kalau di yang waktu beta jadi pramugari itu betul-betul kan kayak ketong masih fresh-freshnya. Berabis sekolah terus kayak kerja kayak gitu kan enak Kak. Nah sekarang nih beta lebih kepada kayak sudah santai. Halo Bapak Mama, bersaudara semua, ketemu lagi di Pasiar Oto. Gas yang rem. Gas yang rem, ya. Luar biasa sekali. Hari ini senang sekali Pasiar Oto kedatangan tamu yang sangat spesial. Queen kacamata Jo. Baru ada nona cantik langsung dia blur memang nih. Ketemu kedatangan nona cantik, ada kakak Jessica Basuki di sini. Halo. Ini luar biasa sekali. Ada sibuk apa nih sekarang kakak Jebas? Sekarang sih masih santai-santai Kak. Kabar baik ya? Baik. Kak Jo? Baik. Puji Tuhan baik. Puji Ini Tuhan. di hari Minggu yang cerah sedikit, meskipun tadi sempat hujan, kota agak jalan-jalan sedikit. Terima kasih banyak kakak semua diajak Pasiar Oto. Pasti dong Kak. Makasih justru undang. Asik. Oke, Bapak Mama, bersaudara semua yang mungkin belum tahu siapa kakak Jessica di sini. Sebenarnya panggilan apa sih yang enak? Jessica. Jessica. Tapi kalau teman dekat biasa Jebas. Oh, Jessica. Jebas. Asik. Kakak Jebas ini kita sok dekat sedikit. Sana apa Kak? Dekat juga sana apa? Asik. Asal jangan jauh-jauh. Oke, kakak Jebas ini adalah dulunya mantan pramugari ya? Iya, betul mantan sekali. Pramugari Batik Air, salah ya. Dan sekarang kakak Jebas sudah aktif di media sosial. Iya. Ada yang komen juga, beta sering nonton kakak pula itu, ada yang banyak yang komen bilang ini Bunda Korlanya Kota Kupang ya, orang bilang. Tapi memang kalau Bunda Korla itu orang Kupang itu sewajar, mulu Kupang yang begitu. Iya, mulu Kupang ya pasti tajam ya Kak Ada langsung terus dia sempele-pele. Soalnya pele-pele tuh robek nah. Oke, kakak ini beta mau start dari mana nih? Beta agak gugup memang kalau ada nona cantik yang di Pasiar Oto. Itu, ada telo. Oke, kakak jadi pramugari itu berapa lama? 4 tahun tuh. 4 tahun, mulai tahun? Beta dari 2014. 2014 sampai berarti 2018. 18. Berhenti. Oh, kenapa berhenti? Itu beta yang putuskan untuk sambil lanjut kontrak. Sebenarnya pihak maskapai menawarkan lagi untuk kontrak lanjut. Cuman waktu itu ada beberapa memang planning yang beta mau buat kan Kak. Jadi akhirnya beta memilih untuk beta resign, kasih selesai BEM kontrak. Ya, Jadi kontraknya 4 tahun itu? Kontrak pertama itu 4 tahun. Batasan boleh nikah kayak gitu kan. Kenapa keluar waktu itu? Apakah itu tadi yang alasan terakhir terus boleh nikah? Soalnya Kak, kalau beta keluar waktu itu beta pengen daftar maskapai luar negeri. Terus Pokoknya habis dari situ kan beta daftar. Ada satu maskapai dengan nama Saudi Arabia waktu itu. Oh iya tahu. Karena ada juga BEM Tanta kan di sana. Pangkat Tanta lah yang Kak pernah undang ke Ana. Oh, ke Ana. Oh, itu Tanta. Tangkat tuh. Oh iya, Tanta Ana. Ya, ini jengkel mati gitu. Jadi setelah itu beta daftar toh Kak, daftar pendaftaran di Bali.
Oke. Nah, habis daftar tuh beta balik Kupang tuh Kak, beta balik Kupang tinggal satu proses. Nah, Kupang waktu itu kata lockdown parah tuh Kak, yang pokoknya semua penerbangan sonde bisa keluar pi di mana sa diperibet begitu. 2020 19 atau 20, yang baru lockdown awal tuh Kak. Nah, akhirnya proses terhenti. Nah, itu kan harus berangkat ke Jakarta toh Kak. Nah, dari pihak Saudi Jo akhirnya dong juga berhenti untuk berangkat. Untuk proses selanjutnya dong tahan. Oh, yang gitu. Yang anak juga kapan hari sempat pulang toh? Pulang lama tuh Kak. Jadi akhirnya berpikir ya sudahlah, belum jodoh saya nih kayak gitu toh. Padahal tinggal satu proses nih. Jadi akhirnya berpikir untuk beta kasih selesai kuliah. Oh, itu memang ada lagi sambil kuliah waktu kerja? Iya, sambil kuliah. Kuliah di? Beta di Malang. Waskita Dharma Malang. Waktu sekolah penerbangan juga di Malang juga. Oh, sekolah penerbangan di. Nah, jadi abis sekolah penerbangan, beta kan daftar pramugari toh Kak. Itu di Batik situ langsung. Lion Group dulu. Kan abis itu baru ditempatkan kan. Dari kriteria kan ada kriterianya. Ini. Jadi bepung kriteria masuk dong taruh beta di Batik Air. Pramugari ini berarti ada sekolahnya? Ada Kak. Cuman di mana sebetulnya? Banyak sekolah dari lembaga-lembaga atau orang yang buka sekolah, tapi itu bukan menjanjikan ketong jadi pramugari. Terus? Tapi dia cuman kasih ilmu tentang penerbangan dan biasa pengajarnya yang dari mantan pramugari, ex pramugari gitu kan Kak. Jadi sudah itu yang biasa dong buka sekolah penerbangan, lalu makanya di ketong ikut gitu. Ada semua pramugari harus ikut sekolah itu? Sonde perlu sih Kak. Tapi kalau memang pengen kayak ada ilmu kan kebanyakan kan bingung ini harus dimulai dari mana nih, ya kan? Ini harus masuk di maskapai ini caranya apa kayak gitu. Apa yang harus buat di sana? Jadi kalau sekolah pramugari sebenarnya mempermudah kayak gitu, tapi tidak menjanjikan untuk ketong abis sekolah pramugari nih. Kebanyakan mindset orang, abis sekolah pramugari langsung jadi pramugari. Iya. Itu salah. Jadi belum tentu juga. Jadi itu belum tentu. Itu berapa lama? Sekolahnya 1 tahun, cuman beta baru sekitar 2 bulan besok ikut rekrutmen dari perusahaan. Sementara sekolah bisa kan itu kan dong langsung ada kayak di website atau apa, ada buka rekrutmen nih Lion Air atau ada buka rekrutmen nih Garuda, apply. Dari kesiapan mental dan semua ya sudah apply. Kakak bisa cerita sedikit kok kemana ceritanya sampai bisa jadi pramugari waktu itu? Memang niat dari kecil cita-citanya? Nah itu memang niat sih dulu ya Kak Jo beta tuh be masih kecil, be bandara Altari Kupang nih Kak. Jadi jemputlah be po oma, turunlah pramugari Lion Air. Jadi mulai dari itu Kak, be pun cita-cita be sampai pernah kayak ganti-ganti kayak be mau ini mau itu sampai pernah. Mau ke mana pun be harus jadi pramugari. Pokoknya beta pramugari. Abis tamat SMA tuh sampai bepung baju tuh gambar tuh pramugari loh. Waktu tamat coret-coret tuh. Gambar di belakang tuh jadi pramugari. Astaga. Dan memang betul beta kejar bepung cita-cita sampai setinggi langit tuh. Betul. Jadi ya karena pramugari tuh dia di langit. Nah, di langit. Jadi sudah akhirnya beta abis dari sekolah beta daftar sekolah pramugari di Sekar Gegani Malang. Baru ikut pendidikan sekitar 2 bulan lebih. Beta apply di perusahaan di Lion Group. Lalu bekerjalah mulailah. Belum itu, masih prosesnya panjang Kak Jo. Apa sih yang tes? Aduh Kak Jo, sangat banyak. Jadi kebanyakan ketemu orang atau orang awam lihatnya tuh kalau pramugari itu ini nih gampang nih masuk pakai seragam lalu modal cantik gagah, modal cantik. Sebenarnya modal cantik tuh kedua Kak Jo, karena dari punya pengalaman ya maskapai itu dong rekrut atau ambil orang apa sih yang ada dalam lu pun diri yang lu bisa kasih ke perusahaan, kelebihan lu punya diri ini apa kayak gitu. Kalau cantik hampir ini satu Indonesia yang datang daftar pun cantik bening. Jadi akhirnya itu dilihat lu pun kualifikasi diri ini apa nih yang lu bisa kasih nih. Jadi sudah akhirnya beta daftar. Waktu itu beta daftar di Semarang Kak. Beta naik kereta tuh Kak sendiri.
pergi Semarang. Ya sudah ikut. Habis dari tes itu kan lulus, pergi Jakarta, tanda tangan kontrak. Nah, itulah dimulai sudah perjuangan, mulai training lagi. Training berapa lama tuh? Training itu sekitar 3 bulan, tapi itu dari kemampuan individu lah Kak, ketemu kemampuan sendiri. Di tes itu tuh sekitar ada mungkin 12 ujian Kak. Apa satu? Yang pertama ketemu tuh ada ketemu punya manual book atau FAM, flight attendant manual itu Kak. Itu bahasa Inggris dari ujung ke ujung. Percaya atau tidak percaya, hampir kalau pramugari di seluruh Indonesia pernah pasti merasakan itu. Itu Kak sangat-sangat susah Kak. Ujian paling susah beta nih Kak. Sampai waktu itu be training be mau mundur Kak. Be mau mundur, tapi be pulang besok jadi pramugari be malu dong. Iya kan Kak? Iya, orang mindset setahun nih dia. Ini lu bisa sekolah pramugari. Balik harus pramugari. Saking susahnya Kak. Sudah itu tiap hari tuh hanya menangis Kak. Nah dari beta training, nah itu tuh banyak juga yang gugur Kak, pulang. Karena sudah bisa, kalau ketong sudah bisa lewati di ujian, ketong dipulangkan Kak. Nah, jadi itu dituntut bukan ketempu fisik, tapi ketempu mental dan ketempu otak. Nah, dong pun tekanan tuh di situ Kak. Jadi setelah lewati itu ujian begitu banyak, pokoknya banyak sekali lah ketemu punya ujian. Kalau misalkan satu ujian ketemu gagal, ketemu turun lagi masuk di kelas lagi. Kan itu belajar lagi toh Kak. Lihat teman-teman yang lain next step, ada yang terbang, terus ketemu kok gini. Nah puji Tuhan waktu itu biasa udah pernah turun, beta lanjut terus beta step. Jadi yang terakhir tuh ketemu dihadapkan dengan ada waktu itu tuh nama DKUPPU, itu yang untuk penerbangan punya Direktorat Kelayakan dan Pesawat Udara tuh dong yang kasih keluar untuk license untuk kayak pramugari, pilot. Jadi dong tes ketong punya ini safety yang ketong belajar sama ini nih apa. Nah, layak tidak lu terbang, layak tidak beta kasih lu license nih kayak gitu. Jadi ada nanti dia suruh kasih license baru ketong boleh terbang gitu. Sebegitulah setiap tahun ketong harus turun Kak sekolah. Sonde ketong tersese setiap tahun jadi pramugari. Iya, setiap tahun ketong turun sekolah, ketong medex lagi, medical check up ulang harus. Itu ribet Kak, aduh terlalu sangat ribet. Kalau Indonesia punya menurut beta sangat ribet sih Kak, susah. Beda-beda, tiap negara beda-beda. Tapi kalau di luar sih beta kebanyakan juga teman-teman di luar toh, dia punya training soalnya susah ketemu Indonesia tuh dia pun terapkan safety-nya tuh aduh luar biasa. Tapi kan bagus. Memang bagus. Jadi tugas sebenarnya utama pramugari itu dilihat dari situ. Cuman siapa sih yang mau amit-amit mau keadaan emergensi baru lihat ketemu punya tugas nyata? Iya, tahu kan? Iya betul. Jadi ya. Tapi memang ketemu belajar tapi berharap sonde terjadi. Jangan sonde boleh terjadi. Oke. Terus flight pertama nih setelah lulus itu kemana waktu itu? Itu beta pergi. Itu beta 4 hari memang Kak. Flight? 4 hari keluar dari home base itu 4 hari. Berpikir di atas nih 4 hari. 4 hari di luar Jakarta. Jadi waktu itu dari Jakarta beta pergi ke Surabaya. Oke. Surabaya tuh, habis itu kita stop di Surabaya. Ada namanya Ron, kita nginap lah di situ, nginap. Nah itu penerbangan pertama yang masih ingat tuh. Terus dapat senior yang jahat. Kemana sih rasanya waktu terbang pertama? Aduh, deg-degan tuh. Kak Jo, maksudnya ini nih, aduh, pokoknya takut dengan senior. Memang sudah belajar banyak, tapi kan ini kan langsung di lapangan toh Kak. Jadi lebih kepada takut senior sih. Senioritas ada Kak. Dan waktu itu senior jahat sekali Kak. Yang beta terbang tuh masih sangat ingat. Mungkin dosu terbang terlalu banyak kali jadi akhirnya itu 11 tahun dong Kak. Jadi sudah itu tuh betul-betul gugup. Sebelum terbang ketong harus di briefing toh. Kak Jo ditanya ketong punya tentang safety. Lu masih ingat pesan lu belajar gini? Sonde bisa Kak, kata sonde terbang. Boleh diturunkan Kak. Jadi sekolah ulang Sonde itu nanti baru kebijakan kemana dari ada ketemu chief. Kalau misalkan lu kok samain belajar kok ditanya sudah bisa kan mulai dari kaptennya atau pilotnya tanya ke tempat safety kata saya bisa jawab ketemu turun Kak. Ketemu turun.
Son boleh terbang. Son boleh terbang karena son layak dan membahayakan penerbangan itu. Ribet Kak ketong sebenarnya. Jadi jangan lihat pas di pesawatnya wih cantik ya dong welcome ketong nih. Sebelum itu aduh ketong nih penuh tekanan. Yang ketong lihat kan di di atas pesawat tuh semuanya senyum happy sebegitu. Wangi, cantik, luar biasa. Itu kan tampilan yang ditunjukkan kan ya pasti. Di dalam ada pressure. Pressure lah Kak. Apalagi kalau misalkan dapet senior yang memang jahat ya Kak itu sangat-sangat sonde enak. Baru ini junior pasti, pada umumnya ya baik ikut saya sudah, tapi ya kalau ketong ditanya ketong bisa jawab ya ada salahnya ya toh Kak. Iya. Besok pernah jadi junior sudah jadi senior. Lumayan iya Kak sekali. Terus nonpung pengalaman paling berkesan selama terbang 4 tahun tuh apa? Berkesan sih kalau di dunia penerbangan nih menurut beta banyak hal ya Kak waktu beta terbang beta ketemu beta punya pacar waktu itu pokoknya itu sudah pacaran baru ketemu di situ atau Sunday Kak ketemu dulu baru pacaran? Ketemu dulu baru pacaran. Banyak kayak tentang pergi di satu kota lihat kayak wisata dan lain-lain. Itu pokoknya banyak berkesan. Ketemu bisa nikmati tuh. Ini traveling gratis lah istilahnya. Itu pokoknya berkesan lah. Ketemu banyak orang, pokoknya berkesan itu. Ada pengalaman yang buruk kesannya selama pasti ya Kak. Ini namanya ketemu terbang. Ini kan di atas nih ya Kak. Itu tuh Kak pernah yang beta pernah lupa itu adalah gagal mendarat Kak. Itu tuh beta rasa kayaknya ini memang beta mau ketemu Tuhan kok. Sumpah Kak itu di mana tuh waktu itu? Jadi Kak waktu itu tuh beta terbang tuh mau mendarat di Halim. Dari mana? Beta lupa itu Kak dari mana, tapi tepatnya di Halim Kak. Jadi itu tuh entah kesalahan dari ATC-nya atau traffic control-nya atau kemana, ketong tuh gagal mendarat Kak. Sampai beta kan waktu itu senior lah, jadi beta di depan untuk handle bisnis juga toh Kak. Itu tuh Kak sampai pesawat semua turun nih sampai depo alarm di co-pilot tuh sampai bunyi semua Kak. Dia bilang ketong nih pegang tangan pokoknya tapi harus tetap tenang dong, sampai boleh kasih panik penumpang nih walaupun di depan ini suka kemana tapi tenang sampai ada Tuhan ini suka kemana, tapi puji Tuhan ketong bisa mendarat waktu itu. Mendarat tetap di Halim tetap di Halim tapi habis itu langsung pilotnya tuh bikin kayak report apalah itu dong punya urusan toh Kak. Itu tuh biasa akan lupa. Kalau turbulence dan lain-lain ulang-ulang itu biasa lah ya. Itu pasti itu biasa. Yang sering berangkat saja bagi penumpang saja pasti merasakan. Apalagi Kupang, kenapa Kupang ini sering sekali ya? Kupang tuh Kak, jadi dia punya angin Kak. Kalau ketemu mendarat, selalu Kupang tuh jadi banyak juga kalau yang kawan-kawan pilot juga katong kayak bercerita toh dong paling malas turun di Kupang tuh kayak gitu karena angin di bandaranya tuh bilang sonde bagus kayak gitu, jadi pasti goyangnya tuh rasa. Pernah tanya juga kan jadi itu yang dong jelaskan, jadi dong Kupang sebenarnya karena setiap kali bukan hanya karena hujan atau apa memang itu kayak gitu. Di bawah sonde terlalu keras angin tapi di atas kan rasa lihatnya kayak biasa-biasa tapi kata ya rasa. Dulu tuh ini Kakak pramugari gaji berapa sih? Gaji ya mencukupi besar lah. Pokoknya pas ketong baru habis sekolah terus ketong pakai seragam dan kerja dengan dapat uang puluhan juta itu kan lumayan lah Kak di tahun itu. Dibayar tuh per flight atau per bulan? Ketong tuh dalam 1 bulan tuh ada waktu di zaman beta ya. Besok tuh zaman sekarang kayak kemana ketong 3 kali terima gaji 1 bulan. Jadi 3 kali terima gaji dalam 1 bulan tuh. Itu 3 kali. Lumayan juga berarti. Lumayan Kak. Lumayan enak. Lebih enak mana nih, jadi pramugari atau kehidupan yang sekarang nih? Dua-dua enak sih Kak. Kalau sekarang beta lebih menikmati santai Kak. Santai. Kalau di yang waktu beta jadi pramugari itu betul-betul kan kayak ketong masih fresh-freshnya. Baru habis sekolah terus kayak kerja kayak gitu kan
enak Kak. Nah sekarang nih beta lebih kepada kayak sudah santai. Pernah terbang sampai mana sih? Aduh banyak Kak, katong dari Sabang sampai Merauke, sampai pokoknya bandara-bandara yang bisa pesawat batik nih landing. Bandara-bandara besar lah. Ke luar negeri? Luar negeri juga sudah beberapa schedule yang ada di batik beta sudah. Terus masih ada niat itu tadi yang Saudi Arabian Airlines? Niat sih harus dikumpul ya Kak. Kayak beta ada di posisi nyaman itu Kak. Sekarang kayak lebih santai kayak begitu. Ada kayak kangen untuk terbang tuh pasti ya Kak ya. Karena memang passion tuh di situ. Jadi kadang kangen juga pengen, tapi kadang bisa menikmati kayak begini nih. Gitu. Jadi sudah. Rencana ke depan apa nih Kakak? Kalau berencana ke depan mau lanjut sih S2 ya Kak ya. Lanjut S2 ya? Itu baru rencana. Lanjut S2 ini pasti kan ada tujuan, mau jadi apa? Beta tujuan sebenarnya mau ikut bab tua sih, masuk di politik. Oke. Asik. Sebenarnya tapi belum tahu. Lihat nanti. Kemarin sudah disuruh sih, cuman berasa belum tepat waktu. Kenapa Kak rasa belum tepat? Ini topik menarik nih, ini tahun politik toh. Tahun politik. Banyak anak-anak muda milenial yang maju nih, pasti Kakak tahu. Banyak teman-teman banyak yang maju toh. Tapi Kakak ditawari tapi belum menerima. Kenapa? Belum Kakak menerima. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena ini sebenarnya momen loh. Memang momen Kak. Jadi pertimbangan satu, bab tua juga ikut. Oke, itu kan satu. Jadi kan itu kan terbagi lah. Fokusnya kan terbagi toh. Beta ikut lagi, bab tua ikut lagi. Betul. Jadi beta memilih untuk nanti jadi misalkan kalau papa memang sana main lagi, baru beta yang turun. Turun bisa didapil lagi. Memang di dapil lain betul sekali. Cuman yang di dapil ini beta lawan bab tepung kawan yang sudah 2-3 kali periode nih. Jadi maksudnya daripada beta buang, beta capek, ya toka lebih baik sudah. Lebih baik fokus ke bab tua. Dibantu bab tua dan gitu toka. Biasa sekali. Asik. Ketong harus lihat juga di potensi. Ketong hanya maju jangan paksa diri karena memang tapi memang tawaran banyak sih, termasuk ketong juga sering ditawar. Betul. Tapi dunia politik ya memang beta lihat susah ya Kak. Persiapan juga sangat hanya susah. Apa? Ini susah, itu susah Kak. Lu punya berapa dulu baru bisa main ya? Kalau hanya asal maju buat apa? Masyarakat sekarang nih kan hanya menerima dari omongan apa sih yang nanti lu bisa buat nih? Iya toh Kak. Oke.